Dan setelah terungkap sejumlah harta milik Rafael Alun Trisambodo yang disebut-sebut lebih besar dari harta yang dilaporkan di LHKPN, kini PPATK memblokir safe deposit box milik Rafael Alun Trisambodo senilai 37 miliar rupiah. Membahas jurus Rafael menyembunyikan harta kekayaannya, kami sudah bersama dengan pakar TPPU Bu Yenti Garnasi. Selamat petang Bu Yenti. Selamat petang Mbak Audrey. Bu Yenti, gimana sih caranya mengendus deposit box ini, Bu? Ya, deposit box ini kan pastinya di bawah banknya masing-masing ya, karena salah satu persyaratan menyewa deposit box itu adalah yang bersangkutan menjadi nasabah di situ, gitu ya. Tapi anehnya ya, itu uang cash itu sebenarnya nggak boleh, karena safe deposit box itu adalah untuk surat berharga seperti sertifikat, logam mulia gitu ya, perhiasan gitu. Boleh taruh di sana gitu ya. Artinya apa? Kalau ada persyaratan seperti itu, berarti kan ada pengawasan ya kan, saya masukkan ini. Ya kan ini berarti kan ada masalah juga ya, kok Berarti bisa maksudnya dilindungi oleh oknum tertentu dalam tanda kutip gitu? iya dari banknya itu, kan itu Oh, di bank oke. ya, penyewaan bank kan. Jadi orang yang bersangkutan juga harus punya rekening di situ gitu kan. Nah ini kan kok bisa gitu ya. Ini ada apa gitu ya, ini memang harus bongkar-bongkaran banyak sekali ya. Kita masyarakat itu disuruh patuhi ini, patuhi itu, ternyata mereka-mereka ya seperti itu gitu ya. Karena Oke. harus begitu dan Tapi pertanyaan gini Bu keuntungannya Yenti, kalau tadi dibilang tidak boleh menyimpan uang tunai gitu ya. Nah tapi nggak ini kan boleh. yang ditemukan dalam bentuk valuta asing alias dalam bentuk dolar. Apa ini sudah Iya. dikonversi bentuk rupiah atau gimana nih Bu? Ya masih dolar, kan dolar Oh juga masih bisa dolar, oke. ditabung. Kan kita bisa punya tabungan dolar juga bisa. Bahkan tabungan dolar Singapura ada, dolar dolar Amerika ada gitu kan, bukan untuk ini. Gimana dong ngitungnya? Karena safe deposit box itu apa sih keuntungannya? Agar tidak tercuri kalau ada perampok atau apa, dan kalau ada kebakaran tuh aman karena memang Oke. tempatnya itu logam yang anti kebakaran. Hanya itu. Jadi bukan 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 untuk menyimpan uang. Sementara kalau kita menyimpan uang kan ada bunga ya. Ini kan memang Bukan hanya betul-betul menyimpan untuk agar jaga-jaga supaya aman, tapi juga dalam tanda kutip bisa untuk menyembunyikan dong aset yang tidak terdeteksi. tidak kan declare kan, dia declare, harusnya kan declare yang saya Oke. simpan ini itu, dan itu tercatat di banknya. Makanya PPATK bisa sebetulnya melihat, tapi harusnya tidak uang gitu. Kalau uang kan aneh ya. Aha. Seorang masa pejabat-pejabat itu tidak tahu Janggal kalau berarti ini Bu. uang ya jahat lah, bukan janggal lagi kan. Itu pasti ada sesuatu hal. Itu pasti kemungkinan besar adalah pencucian uang. Kemungkinan besar dia menyembunyikan uang hasil kejahatan di dalam box tersebut. Dan ada Deposit box. kemungkinan boxnya ini safety depositnya ini bukan hanya satu bank, ada bisa lebih. Ya, ya bisa bisa saja dia punya rekening berapa. Yang penting yang bersangkutan di bank tersebut dia mempunyai rekening gitu. Yang penting salah satu persyaratan. Jadi kita nggak bisa ya. Misalnya kita tidak nasabah di mana-mana, titip di situ nggak bisa. Karena identifikasi seseorang itu harus betul-betul terdeteksi oleh bank tersebut gitu. Ya, jadi sebetulnya gimana ya? Apa sih yang nggak jalan ya? Baik perbankannya dan sebagainya. Jadi kalau banyak peraturan-peraturan untuk mencegah itu bolong semua sekarang ini, jadi apa gunanya ada peraturan, padahal itu kan untuk menjaga-jaga kalau ada korupsi, kemudian dia melakukan pencucian uang, yaitu menyembunyikan uang hasil korupsinya di safe deposit box, harusnya langsung dilaporkan, Oke. ketahuan dong harusnya. Tapi kan Oke, ini kalau nggak gitu, jalan. Iya. kalau Bu Yenti kira-kira nih Bu, berarti kalau di dalam lingkup Kementerian Keuangan ini dugaannya lebih besar untuk TPPU-nya daripada korupsi di dalam internalnya sendiri? Ya, korupsinya pasti terjadi. Kalau itu memang dari korupsi ya. Jadi kejahatannya pasti terjadi. Maka uang itu disembunyikan kan gitu ya. Nah, sekarang yang kita kita endus itu baru penyembunyian uang harta kekayaan yang diduga berasal dari kejahatan gitu ya. Jadi yang sekarang ada itu adalah ada perilaku TPPU, yaitu perilaku menyembunyikan hasil kejahatan, ya itu. Kejahatannya apa? Ya kita lihat nanti, kita cari, itu sebetulnya tidak sulit ya untuk penegak hukum yang sudah memahami TPPU 20 tahun ya, janganlah berbicara bahwa kita tidak bisa apa-apa. Ada kok aturan-aturan aturan profesional mereka tuh harus ada. Ini kalau seperti ini kan seperti apa ya? Seperti tidak ada rencana sama sekali. Ketika ada seperti ini, negara mau ngapain itu kayaknya dibiarkan saja, kan Oke. gitu tadi. Nah kalau gitu Bu Yenti, kalau untuk Ya. menelisik di TPPU-nya sendiri siapa sih yang paling berwenang dalam hal ini? Ya sekarang kan
dalam hal ini seperti ini, karena yang diketahui adalah, harta kekayaan yang mengalir atau yang disembunyikan, ya tentu PPATK. Karena kan Oke. deposit box itu juga di bawah, perbankan, perbankan harus lapor kepada PPATK kan gitu ya. Biasanya kan kalau korupsi mungkin ada pengaduan, ada orang-orang atau di antara yang korupsi itu ada yang kemudian berkhianat menyampaikan, ini kan bukan. Ini adalah ada laporan-laporan yang kemudian muncul di LHKPN atau muncul di LHA-nya PPATK. Jadi PPATK sudah melakukan pekerjaannya dengan baik. Sekarang itu adanya di penegak hukum. Bagaimana atas atas temuan dari LHA itu dan juga bagaimana atas temuan yang disampaikan oleh Pak Mahfud tadi yang 37M itu satu deposit box. Kalau dia Oke. punya lebih dari itu, jadi apa yang terjadi gitu kan? Oke. Ini yang prihatin sekali ya. Tambah hari tambah menyakiti aja kayak orang dicubit tiap hari dicubitin merah semua lama-lama ya Nah, hitam. kalau gitu pertanyaan selanjutnya untuk mengusut tuntas dari kasus transaksi mencurigakan Rafael ini harusnya lebih duluan masuk yang mana, Bu? Ke dugaan korupsinya atau pencucian uangnya? TPPU-nya, Pencucian TPPU-nya uangnya dulu baru bisa membuka semua. ya, TPPU-nya untuk membuka kejahatan asalnya, TPPU-nya dan keunggulan TPPU ketika diketemukan 1988 adalah itu, bahwa penegak hukum negara bisa menemukan perbuatan curang atau fraud dari para pejabat ini melalui ketika mereka terendus hasil kejahatannya atau tracing harta kekayaannya. Dan Termasuk juga dari mana mereka dapatkan hasil pencucian uang ini gitu? Atau iya, mendapatkan ya, jadi gini, pencucian uang itu kan hasil dari kejahatan taruhlah ini, kejahatan di bidang mereka ya, pekerjaan mereka pajak ya, itu kemungkinannya adalah mereka menerima gratifikasi, menerima suap, kong kali kong untuk menurunkan pajak, kan begitu hmm, kemungkinan besarnya hmm, itu kan. hmm. Nah, hasil dari itu dia simpan ini. Tapi yang kemungkinan-kemungkinan itu kan kita belum mengendus, yang kita endus sekarang adalah bahwa ada uang-uang yang mencurigakan cara penyimpanannya, cara penggunaannya karena tidak sesuai dengan profilnya. Itu adalah dugaan TPPU. Berarti dari uang yang seharam sampai ke Iya, penyimpanannya juga ini dilindungi dalam iya, tanda kutip ya, Bu, oleh oknum. iya, iya, ya karena aneh ya, saya sejauh yang saya tahu itu yang namanya deposit box itu kan tidak boleh uang disimpan karena uang disimpan bagaimana nanti neraca keuangan negara dan dunia ini bisa kita Ya, hitung gitu ya. Kalau ya. disembunyikan seperti itu kan menyembunyikan. Saya kemungkinan itu menyembunyikan hasil kejahatan. Udah pakai itu dulu, pakai pasal 4 aja dulu. Kali ini bukan pasal 3, pasal 4 menyembunyikan hasil kejahatan. Nah, nanti didalami kejahatan apa yang patut diduganya oleh yang bersangkutan ini. Kejahatan apa? Oke, Nah, kalau gitu berarti ya, untuk menyembunyikan kejahatan dari Rafael ini bisa dalam kesana ya, Bu, ya, melalui deposit box ini ya, sehingga tidak ya, tidak diendus ya, tidak diketahui ya. iya betul. Jadi dari itu saja dari itu sebetulnya. Dan ini eh, bisa bisa saja bukan Rafael saja, bisa oh iya, dipakai untuk iya. orang Ya, lain. tapi sekarang yang ketahuan kan baru Rafael ya. Kita kan tidak bisa juga ya, eh, apa kecuali ya banknya itu taat taat pelaporan. Siapa-siapa saja yang punya deposit box yang menyewa, sorry, yang menyewa box ini siapa-siapa saja dan apa saja isinya. Kan itu kan harusnya dilaporkan juga oleh bank kepada PPATK. Itu termasuk yang harus dilaporkan kepada bank gitu kan. Memang kerahasiaan untuk dia dan memang tujuannya tadi deposit box itu hanya untuk supaya barang itu aman gitu ya. Tapi kalau tabungan atau dimasukkan rekening itu kan ada bunganya dan lain sebagainya Hmm, kan ada ya. hmm, hmm. Ada bunganya untuk yang bersangkutan, ada pajaknya untuk banknya gitu kan. Kalau ini kan dia menyewa tapi isinya adalah barang-barang yang tadi supaya Oke. tidak misalnya banjir supaya tidak Hmm. tidak basah atau ijazah kita simpan di situ gitu ya. Nah, nampaknya tapi ini kan bukan baru ya. Gayus Tambunan juga melakukan ini gitu ya. Jadi kita kan nggak belajar dari pengalaman ya mungkin juga dulu tidak Oke. ada apa ya tidak ada tindak lanjut yang betul-betul tegas gitu loh. Oke. Oh, tindak lanjutnya begini nih gitu kan harusnya begitu Bu Yenti, supaya kemarin menjadi kan pelajaran. Bu SMI juga bilang kan sudah menindak beberapa pegawai, mulai dari disiplin ringan sampai dengan berat. Nah, ini pintu masuk yang baik untuk bersih-bersih di lingkungan Kementerian Keuangan? Ya, itu internalnya ya. Internalnya memang harusnya di sana ya. Internalnya memang itu yang bisa dilakukan. Tetapi ketika
kita semua masyarakat dengan melalui pemberitaan media ini kemudian sudah disampaikan ada dugaan, sekarang sudah bukan yang ini yang sudah ini adalah bukan ranahnya lagi administrasi, ini kemungkinan adalah sanksi pidana, hukum pidana gitu. Karena ini harus ditindaklanjuti, karena ini kan apa ya, menurut saya ini kan ada semacam apa ya, semacam Baik. pengeroposan mulai dari integritas sampai dengan profesionalitas dari pemerintahan ya. Ini luar biasa luar biasa luar biasa buruk Mengagetkan ya Bu ya. sekali. Buruk sekali ya kan ini sekarang ini buruk sekali Baik. gitu. Terima kasih pakar TPPU Bu Yenti Garnasi sudah memberikan Terima kasih. informasi sore hari ini. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Saya selalu Ibu.